itulah sebab mengapa orang punya ilmu. Dan perjalanan panjangnya Nabi Musa itu untuk mendapatkan ilmu. Mendapatkan ilmu yang menjadi sumber apa? Yang menjadi sebab Yang menjadi sebab apa? Keterkenalan, ketenaran, apalagi? Kepemimpinan. Ya, kepemimpinan yang menjadi sebab orang dimuliakan, yang menjadi sebab orang dihormati, itu ilmu. Dalam perjalanan mencari sesuatu keterkenalan ini yaitu ilmu, Allah tidak menyebutkan secara detail dan secara detail dan sering menyebutkan kata fata ini di dalam Al-Quran. Tentu ada pelajaran untuk kita. Kata fata di dalam Al-Quran ini ada pelajaran. Mengapa? Kata fata, yaitu di dalamnya adalah Nabi Yusha bin Nun, itu tidak selalu disebutkan, tidak sering disebutkan. Bahkan ketika disebutkan pun itu hanya isyarat, yaitu kata fata. Tidak disebutkan siapa fata ini, siapa ini, namanya tidak disebutkan, dia statusnya sebagai apa sehari-hari, nggak disebutkan. Tapi fata begitu saja disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang arti dari kata fata ini adalah arti aslinya adalah pemuda. Arti aslinya adalah pemuda. Apa pelajarannya? Teman-teman, seorang pemuda tidak penting terkenal itu. Tadi ya, bahwa ilmu yang sedang dituntut, ilmu yang sedang dikejar, ilmu yang sedang dicari oleh satu Nabi Musa dan yang keduanya adalah fata ini kan penyebab orang terkenal, penyebab orang dimuliakan dan seterusnya. Allah ngasih isyarat begini. Seorang pemuda ini ketika dia masih muda, ketika dia masih anak muda, tidak penting terkenal itu, nggak penting, nggak penting tenar, nggak penting jadi viral, nggak penting, ya nggak penting. Dan penyakit pemuda hari ini sebabnya. Penyakit pemuda hari ini, anak-anak muda muslim, para remaja muslim, salah satu penyakit yang menjangkit para pemuda muslim hari ini adalah ingin terkenal, ingin viral. Ingin viral. Maka dengan segala daya upaya para pemuda melakukan apapun agar terkenal. Oke, lihatlah yang nongkrong di mana-mana itu, baik di sosial media atau di mana, itu kan begitu, ingin terkenal. Namun Allah Subhanahu wa taala meredam itu. Wahai muslimin, wahai pemuda-pemuda Islam, diredam sama Allah. Jangan dulu terkenal. Enggak penting buat kalian anak-anak muda muslim itu terkenal. Yang penting bagi kalian saat masih muda itu apa? Isyarat dalam ayat ini apa? Yang keras bicaranya. Yang penting ketika kalian masih muda, masih kata fata, yang penting ketika kalian dalam usia muda ini adalah membersamai guru, itu yang penting.
Ini cara pandang Quran tuh begini. Yang penting bagi kalian ketika kalian masih muda itu bersama itu guru. Kemanapun guru berangkat, kemanapun guru pergi, bersamai. Itu yang paling penting bagi anak muda. Bukan mencari banyakan uang dan seterusnya, itu bukan itu. Tapi anak muda muslim ketika dia masih muda, yang paling penting bagi mereka adalah ini. Ya, membersamai guru. Oke, itu saja perjalanan pelajaran dari perjalanan Nabiullah Musa dan khususnya Fata ini. Bisa dipahami? Mudah-mudahan antum semua yang masih muda-muda ini tidak hanyut dengan keterkenalan, ya. Tidak tergiur ingin dikenal orang, tidak tergiur ingin dikagumi orang, tidak tergiur ingin dimuliakan orang. Jadilah dan belajarlah kepada Yusha bin Nun alaihi salam, karena nanti menjadi nabi. Baik, itu yang bisa kami sampaikan. Kita lanjutkan ke majelis tahfidz dan majelis lisanul Arab, dan kita buka dulu majelis ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhal. Itulah sebab mengapa orang punya ilmu. Dan perjalanan panjangnya Nabi Musa itu untuk mendapatkan ilmu. Mendapatkan ilmu yang menjadi sumber apa? Yang menjadi sebab Yang menjadi sebab apa? Keterkenalan, ketenaran, apalagi? Kepemimpinan. Ya, kepemimpinan yang menjadi sebab orang dimuliakan, yang menjadi sebab orang dihormati, itu ilmu. Dalam perjalanan mencari sesuatu keterkenalan ini yaitu ilmu, Allah tidak menyebutkan secara detail dan secara detail dan sering menyebutkan kata fata ini di dalam Al-Quran. Tentu ada pelajaran untuk kita. Kata fata di dalam Al-Quran ini ada pelajaran. Mengapa? Kata fata, yaitu di dalamnya adalah Nabi Musa, Yusha bin Nun, itu tidak selalu disebutkan. Tidak sering disebutkan. Bahkan ketika disebutkan pun itu hanya isyarat, yaitu kata fata. Tidak disebutkan siapa fata ini, siapa ini. Namanya tidak disebutkan. Dia statusnya sebagai apa sehari-hari nggak disebutkan. Tapi fata begitu saja disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang arti dari kata fata ini adalah arti aslinya adalah pemuda. Arti aslinya adalah pemuda. Apa pelajarannya? Teman-teman, seorang pemuda tidak penting terkenal itu. Tadi ya, bahwa ilmu yang sedang dituntut, ilmu yang sedang dikejar, ilmu yang sedang dicari oleh satu Nabi Musa dan yang keduanya adalah fata ini kan penyebab orang terkenal, penyebab orang dimuliakan dan seterusnya. Allah ngasih isyarat begini. Seorang pemuda ini ketika dia masih muda, ketika dia masih anak muda, tidak penting terkenal itu, nggak penting, nggak penting tenar, nggak penting jadi viral, nggak penting, ya nggak penting.
Dan penyakit pemuda hari ini sebabnya. Penyakit pemuda hari ini, anak-anak muda muslim, para remaja muslim, salah satu penyakit yang menjangkit para pemuda muslim hari ini adalah ingin terkenal, ingin viral. Ya, ingin viral. Maka dengan segala daya upaya para pemuda melakukan apapun agar terkenal, Oke, lihatlah yang nongkrong di mana-mana itu, baik di sosial media atau di mana, itu kan begitu, ingin terkenal. Namun Allah Subhanahu wa taala meredam itu. Wahai muslimin, wahai pemuda-pemuda Islam, diredam sama Allah. Jangan dulu terkenal. Gak penting buat kalian anak-anak muda muslim itu terkenal. Yang penting bagi kalian saat masih muda itu apa? Isyarat dalam ayat ini apa? Yang keras bicaranya. Yang penting ketika kalian masih muda, masih kata fata, yang penting ketika usia kalian dalam usia muda ini adalah membersamai guru, itu yang penting. Ini cara pandang Quran tuh begini. Yang penting bagi kalian ketika kalian masih muda itu bersama itu guru. Kemanapun guru berangkat, kemanapun guru pergi, bersamai. Itu yang paling penting bagi anak muda. Bukan mencari banyakan uang dan seterusnya, itu bukan itu. Tapi anak muda muslim ketika dia masih muda, yang paling penting bagi mereka adalah ini. Ya, membersamai guru. Oke, itu saja perjalanan pelajaran dari perjalanan Nabiullah Musa dan khususnya fata ini. Bisa dipahami? Mudah-mudahan antum semua yang masih muda-muda ini tidak hanyut dengan keterkenalan, ya. Tidak tergiur ingin dikenal orang, tidak tergiur ingin dikagumi orang, tidak tergiur ingin dimuliakan orang. Jadilah dan belajarlah kepada Yusha bin Nun alaihi salam, karena nanti menjadi nabi. Baik, itu yang bisa kami sampaikan. Kita lanjutkan ke majelis tahfidz dan majelis lisanul Arab, dan kita buka dulu majelis ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhal. Itulah sebab mengapa orang punya ilmu. Dan perjalanan panjangnya Nabi Musa itu untuk mendapatkan ilmu. Mendapatkan ilmu yang menjadi sumber apa? Yang menjadi sebab Yang menjadi sebab apa? Keterkenalan, ketenaran, apalagi? Kepemimpinan. Ya, kepemimpinan yang menjadi sebab orang dimuliakan, yang menjadi sebab orang dihormati, itu ilmu. Dalam perjalanan mencari sesuatu keterkenalan ini yaitu ilmu, Allah tidak menyebutkan secara detail dan secara detail dan sering menyebutkan kata fata ini di dalam Al-Quran. Tentu ada pelajaran untuk kita. Kata fata di dalam Al-Quran ini ada pelajaran. Mengapa kata fata, yaitu di dalamnya adalah Nabi Yusha bin Nun, itu tidak selalu disebutkan, tidak sering disebutkan.
Bahkan ketika disebutkan pun itu hanya isyarat, yaitu kata fata. Tidak disebutkan siapa fata ini, siapa ini. Namanya tidak disebutkan. Dia statusnya sebagai apa, sehari-hari